Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tanda Kehadiran Allah yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 8. Yesus berkata, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya dengan berkata kepada mereka, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, maka keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu." Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun, kerajaan Allah yang diwartakan para rasul berbeda dengan yang diwartakan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Saduki. Sebab orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Saduki yang menguasai ilmu agama Yahudi dan kitab Taurat hanya sekedar mewartakan Allah dan perintah-perintahnya yang disampaikan kepada Musa. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat maupun orang Saduki tidak mampu menghadirkan Allah lewat tanda-tanda yang nyata seperti dahulu dilakukan Musa dan para nabi. Mereka tidak bisa menyembuhkan orang sakit, apalagi membangkitkan orang mati. Sementara para murid Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, namun para murid Yesus juga mewartakan Allah melalui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar hadir. Allah benar-benar hidup dan berkuasa. Allah memang ada di surga, tetapi kuasa dan belas kasih-Nya dapat dialami dan dirasakan manusia yang hidup di dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memerlukan tanda atau bukti yang kelihatan dan dapat dirasakan oleh orang lain. Seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan sekolah atau kuliah dibuktikan dengan ijazah.
kalau seseorang mau melanjutkan sekolah atau kuliah, perlu ada ijazah. Atau kalau seseorang melamar kerja dan tes PNS juga memerlukan ijazah sebagai salah satu syarat. Ijazah inilah yang dapat dilihat oleh orang lain sebagai bukti. Demikian pula dalam hubungan kita dengan Allah. Allah yang kita imani bisa kita rasakan dan kita lihat kuasa dan kasih-Nya. Banyak orang, bahkan jutaan umat Kristiani telah mengalami dan merasakan kasih dan kuasa Allah dalam hidupnya. Misalnya, ada orang yang sakit bertahun-tahun. Mereka sudah menghabiskan banyak biaya untuk berobat, bahkan sampai pergi ke luar negeri. Tetapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Suatu ketika, atas saran dari sahabatnya orang yang sakit itu, berdoa novena, mohon kesembuhan. Dan puji Tuhan, orang itu akhirnya sembuh. Hal ini menjadi tanda bahwa Allah itu hidup, berkarya, dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, kuasa dan kasih Allah yang mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan tidak hanya terjadi pada zaman Yesus dan para rasul, tetapi sesungguhnya semuanya itu masih bisa kita alami, bahkan akan terus terjadi pada zaman kita sekarang ini yang dipenuhi dengan banyak alat-alat yang super canggih maupun di masa yang akan datang. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengimani kuasa Allah? Sebab perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa manusia lebih banyak berlomba-lomba membuat alat-alat canggih, sementara hanya sedikit yang berlomba-lomba mencari Tuhan. Selain itu, pada zaman sekarang ini, peralatan kesehatan semakin hebat dalam menyembuhkan sakit dan penyakit manusia. Akibat banyak manusia lebih mengandalkan dokter dan peralatan yang sungguh luar biasa. Kalau sudah bertahun-tahun tidak sembuh, barulah manusia mencari Allah. Dengan kata lain, Allah hanya dijadikan ban serep. Kalau semua usaha-usaha mentok, serba gelap, dan semua habis, barulah manusia mencari Allah. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah hidup dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari lewat tanda-tanda yang nyata? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dalam kehidupan kami lewat tanda-tanda nyata, yakni menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami semakin beriman dan mengandalkan Engkau. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.